Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah pertemuan pertama Pak Jul tentang mata pelajaran informatika SMA atau MA kelas 10 ya. Di sini Pak Jul tidak bahas dari semester awal sih. Cuman Pak Jul saya sesuaikan dengan saat ini kan semester 2. Untuk bab yang pertama di semester 2 adalah tentang analisis data. Sebenarnya Pak Jul mengangkat membahas informatika ini hanya sebatas karena Pak Jul kan kebetulan jurusannya matematika, lebih dekat sekali dengan bahasa pemrograman. Kemudian kebetulan juga Pak Jul juga suka mendesain web dan lain sebagainya. Maka dari itu kemarin beberapa teman-teman kalian ada yang meminta untuk membahas beberapa mata pelajaran lainnya sekiranya Pak Jul mampu saya akan membahasnya. Seperti itu. Gitu ya. Kita mulai saja yang pertama mengenai generalisasi data. Itu dilakukan dengan cara saya berikan pengertian umum mengenai generalisasi data ya. Generalisasi data adalah proses untuk menyamakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh dua kelas yang berbeda-beda, sedemikian hingga dapat ditempatkan dalam satu kelas yang lebih tinggi. Mengeneralisasi, atau yang biasa dikatakan dari kelas yang berbeda-beda menjadi satu kelas yang dinamakan sebagai super kelas. Jadi jawaban di sini yang lebih tepat adalah menyatukan data yang memiliki karakteristik dan memiliki kesamaan ciri-ciri atau karakteristik. Kemudian nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Manfaat dari keragaman visualisasi data adalah kemudahan data dibaca. Benar. Sebentar, saya terangkan dulu mengenai visualisasi data. Jadi visualisasi data itu maksudnya kita memberikan bentuk visual atau biasanya contoh bentuk visual warna atau kemudian misalkan bentuk polkadot, lingkaran, bintang atau kotak-kotak. Nah, semua itu adalah atau beraneka ragam jenis warna itu adalah bentuk usaha memberikan keragaman visual. Seperti itu. Nah, visualisasi data atau keragaman visualisasi data itu memiliki manfaat apa? Manfaat tentunya adalah untuk memudahkan dibaca. Kalau permasalahan menjaga kualitas data itu bukan. Kualitas data itu nanti terkandung di dalam isi data itu sendiri, bukan dari bentuk visualnya. Nah, kemudian kemudahan data dianalisis. Nah, ini juga benar. Menampilkan data dengan bervariasi itu salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Kemudian nomor 3. Jika ingin menampilkan data berdasarkan negara dan menampilkannya dengan berbagai macam pilihan, maka digunakan apa kira-kira? Maka digunakan pivot chart. Nah, ini saya coba berikan pengertian secara umum aja. Pivot table itu berarti kita melukiskan data, menulis atau mendata data. Menuliskan data sesuai dengan kolom-kolom pada tabel, itu pivot table. Kalau dashboard itu adalah layar utama atau layar pengendali utama dari teknik olah data. Jadi layar, misalkan kita membuka Microsoft Excel. Nah, halaman pertama itulah yang dinamakan dengan dashboard. Kemudian
timeline itu penyajian data berdasarkan waktu, kronologis waktunya. Nah, sedangkan pivot chart itu adalah penyajian data nanti biasanya berasal pivot chart itu nanti merupakan representasi dari pivot table, cuman nanti direpresentasikan dalam bentuk chart atau bagan. Itu pivot chart. Jadi berdasarkan negara dan menampilkannya dengan berbagai pilihan digunakan adalah pivot chart. Kemudian yang nomor 4. Teknologi yang tidak digunakan untuk tujuan pemasaran adalah 1. Web tracking. Web tracking itu adalah pengertiannya adalah teknik pelacakan web. Biasanya digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas iklan-iklan di internet. Kemudian B, crawler. Teknologi crawler adalah alat yang digunakan untuk mendata atau merekam data interaksi di media sosial. Media sosial kita kan banyak, ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, apalagi ada Mastodon itu yang terbaru itu. Nah, itu sebenarnya kita bisa merekam semua data-data interaksi. Contohnya, beberapa pendapat wanita baik di media sosial misalkan Facebook, IG dan lain-lain tentang kosmetik merek A, B, C. Misalnya miliknya Wardah, Mustika Ratu, apalagi ini sekarang banyak sekali masalahnya merek kosmetik itu. Entah itu yang abal, mulai dari yang abal-abal sampai yang tidak abal-abal itu banyak sekali. Nah, itu semua direkam. Nah, alat perekamnya itu adalah memakai teknologi crawler. Ini tentu untuk analisa tujuan pemasaran, ya toh? Untuk mengetahui kompetitor. Nah, itu kan dilakukan dengan mengamati beberapa pendapat banyak orang. Itu pakai crawler. Ini berarti untuk tujuan pemasaran. Kemudian yang C, galvanic skin response. Galvanic skin response merupakan sinyal listrik di kulit akibat dari reaksi kimia. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah reaksi, misalkan reaksi seorang pelanggan terhadap sebuah merek, iklan, halaman web maupun teknik penataan di toko. Nah, itu adalah galvanic skin response. Jadi kalau biasanya itu muka-muka orang atau ekspresi-ekspresi orang kalau misalkan melihat benda yang misalkan ya packagingnya bagus, wah saya ingin beli. Nah, itu merupakan teknik istilahnya merupakan fungsi dari galvanic skin response ini. Nah, ini untuk tujuan apa? Ini juga untuk merupakan tujuan pemasaran. Dengan melihat respon mimiknya atau melihat respon kulitnya, kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata seleranya orang-orang, ekspresi orang-orang yang bahagia itu atau orang-orang yang memiliki kecenderungan ingin membeli itu adalah orang-orang yang pertama kali suka dengan packagingnya terlebih dahulu. Nah, itu yang sebagai dasar untuk pembuatan packaging yang pembuatan packaging itu sebagai dasar untuk menentukan strategi dalam pemasaran. Kemudian eye tracking. Eye tracking itu merupakan kemampuan untuk menelusuri gerakan mata subjek yang akan diteliti. Contohnya, orang melihat barang atau kemasan atau tampilan web, datanya direkam dan dikuantifikasi. Dikuantifikasi itu maksudnya diartikan, diinterpretasikan. Dikuantifikasi, dianalisis berdasarkan pola dan kekuatan tatapan mata. Jadi
seperti orang yang jatuh cinta. Kalau biasanya kalau orang-orang jatuh cinta itu kan pasti akan melihat terus tanpa berkedip. Jadi seolah-olah matanya itu melihat tapi otaknya itu udah membayang-bayangin gitu. Nah, ini juga nanti digunakan untuk tujuan pemasaran. Jadi eye tracking, jadi mengidentifikasi, oh ini orang pertama kali masuk toko yang dilihat apa pertama kali, bagian apa. Nah, itu juga untuk tujuan pemasaran. Kemudian fMRI itu adalah teknologi yang digunakan untuk memonitor perubahan dan respon dari bagian-bagian tertentu di otak ketika mendapatkan berbagai stimulus. Jadi ini lebih ke respon otak ya. Teknisnya adalah data direkam, dipelajari bagaimana pelanggan merespon terhadap iklan dan gabungan produk mana yang mempengaruhi pelanggan dalam membuat keputusan. Jadi biasanya kalau teknik penelitian ini biasanya orang diminta untuk melihat iklan. Nah, terus respon pertama yang ada di dalam otaknya itu apa? Nah, itu pakai teknologi fMRI ini. Nah, ini juga untuk kepentingan pemasaran. Nah, ini kan berkaitan dengan keputusan jadi beli atau tidak. Itu kan semuanya keputusannya ada di otak. Seperti itu. Jadi teknologi yang tidak digunakan untuk tujuan pemasaran adalah web tracking. Ini hanya sebatas pelacakan web. Ya. Bukan untuk pemasarannya, tapi kalau tadi saya mengatakan untuk meningkatkan ketepatan dan efektivitas. Ya, walau tujuannya iklan itu juga pemasaran, tapi ini basisnya lebih pada pelacakan web. Pelacakan web itu kan basisnya pada si pemilik web. Pemilik web itu kan umumnya si penjual atau si pedagang. Seperti itu. Gitu ya. Nomor 5. Pernyataan berikut yang bukan prinsip perlindungan privasi. Data dikumpulkan dengan akurat dan lengkap itu benar. Data bebas dari penggunaan yang tidak pada tempatnya itu benar. Basis data yang digunakan harus sesuai dengan standar yang berlaku itu benar. D. Data bebas dari akses yang tidak terotorisasi, terutama data-data pribadi itu juga benar. Saya berikan pengertian mengenai otorisasi ya. Pengertian otorisasi adalah sebuah batasan hak untuk mengakses bagian atau menu tertentu dalam sistem informasi elektronik. Jadi terotorisasi berarti dibatasi. Pembatasan. Jadi orang yang tidak diberikan akses ya tidak bisa mengakses halaman tersebut atau bagian sistem informasi tertentu. Seperti itu. Nah, ini juga benar. Yang E, ketersediaan konten data untuk diakses dan data dimiliki dengan sah secara hukum. Nah, ini kalau menurut Pak Jul jawabannya lebih memiliki kecenderungan yang E. Ya. Karena apa? Karena di sini kan ketersediaan konten data untuk diakses dan data dimiliki dengan sah secara hukum. Bukan prinsip perlindungan. Ini kan bukan konteks melindungi ini. Ini konteksnya bagaimana cara mengumpulkan data. Ketersediaan konten data untuk diakses dan data dimiliki dengan sah secara hukum. Ini hampir mirip semua ini ABCDE. Sebentar, nanti Pak Jil salah ini. Ini konteksnya bukan prinsip perlindungan, berarti kok prinsipnya perlindungan ya. Data bebas dari penggunaan yang tidak pada tempatnya itu perlindungan. Basis data yang digunakan harus sesuai dengan standar yang berlaku, ini tidak melindungi, hanya prinsip data saja, pengumpulan data.
data bebas dari akses. Ini perlindungan, ketentuan terdata untuk diakses dan data itu dimiliki dengan sah secara hukum. Ini benar juga, Ding. Yang E. Berarti menurut Pak Jul yang lebih sesuai adalah yang C. Karena apa C? Basis data yang digunakan harus sesuai dengan standar yang berlaku. Ini tidak dalam konteks perlindungan privasi. Konteks perlindungannya nggak ada ini. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke nomor yang 1. Jelaskan yang dimaksud dengan, untuk satu yang Romawi kedua ya. Jelaskan yang dimaksud dengan transformasi data. Transformasi data adalah proses pengolahan data agar memiliki format data yang sesuai dengan kebutuhan. Transform, perubahan. Jadi data diolah agar memiliki format data yang sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah pengertian dari transformasi data. Nomor 2, generalisasi. Jelaskan perbedaan dan persamaan generalisasi dan penyederhanaan, atau penyederhanaan itu istilahnya simplification. Nah, persamaannya adalah generalisasi data dan penyederhanaan data adalah kedua-duanya merupakan teknik pengelompokan data. Kedua-duanya merupakan teknik pengelompokan data. Saya berikan aja ilustrasi ya di sini ya. Pak Jul itu sebenarnya sudah mengerjakan. Nah, di sini juga. Yang pertama mengenai generalisasi data adalah pengertiannya adalah proses perbedaannya ya, ini konteks perbedaan. Kalau persamaannya kan sama-sama teknik pengelompokan data. Kalau perbedaannya adalah proses untuk menyamakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh dua kelas yang berbeda, sehingga kelas-kelas tersebut dapat ditempatkan dalam satu kelas yang lebih tinggi atau dinamakan dengan superkelas. Nah, di sini saya ilustrasikan adalah pasta gigi, sikat gigi, obat kumur mulut ya. Itu kan kelas-kelas sendiri nih. Kalau di toko itu kan ditempatkan di rak-rak sendiri nih. Atau enggak dicampur. Ini pasta gigi ini, sikat gigi ini, obat kumur campur aduk, itu enggak kan sendiri-sendiri. Nah, ini digeneralisasi semuanya sebagai perawatan mulut dan gigi, gitu loh. Atau saya generalisasi ini peralatan mulut dan gigi. Atau pasta gigi nanti tidak sendiri, sikat gigi tidak sendiri, obat kumur tidak sendiri. Nah, ini digabung semua. Di bagian ini dituliskan keterangan yang besar, perawatan mulut dan gigi. Seperti itu. Ini adalah contoh proses generalisasi. Selanjutnya adalah simplifikasi. Adalah proses pengelompokan data berupa variasi angka-angka yang nilainya bervariasi. Nah, misalkan di sini saya menuliskan grafik nilai ulangan. Yang sebelah sini itu adalah daftar nama-nama. Nah, kalau yang ke atas ini adalah jumlah nilainya. Ya. Nah, titik-titiknya itu adalah titik yang menunjukkan nilai-nilainya ini. Nah, namun pada umumnya dalam sebuah kelas ya, kalau habis ulangan kita kan bisa menghitung yang namanya nilai rata-ratanya, gitu. Nah, nilai rata-ratanya ini yang nanti saya ambil keterangan sebagai simplifikasi data atau kesimpulan dari data ini. Oh, data ini ternyata memiliki rata-rata sekian yang berasal dari rentang data nilai terendah berapa sampai dengan nilai data rentang yang tertinggi. Jadi kita bisa menentukan, oh ini ternyata kelas unggulan, oh ini ternyata kelas ecek-ecek. Atau ya mohon maaf, kelas biasanya kan pasti ada yang istilah kelas yang paling badung atau istilah yang kelas yang paling nakal kan. Nah, itu kita bisa menyimpulkan seperti itu. Jadi kalau kita bisa mensimplifikasi, saya lukiskan garis ini, saya hanya memberikan istilahnya tren Tren itu bukan tren mode ya.
Jadi dari titik-titik ini semua saya bisa menuliskan tren nilainya. Jadi nilai ini kecenderungannya akan mengarah ke mana. Walaupun di sini ada banyak sekali nilainya. Seperti itu. Ini adalah bentuk simplification. Gitu ya, karena terdapat berbagai variasi angka. Nah, variasi angkanya kan banyak. Kita lanjut nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan pivot table dan pivot chart. Nah, di sini Pak Jul sudah tuliskan. Kalau pivot table merupakan tabel interaktif yang bisa menampilkan ringkasan dari data yang jumlahnya besar. Itu pivot table. Kemudian pivot chart merupakan representasi grafis dari data dalam pivot table yang terkait dengannya. Jadi kalau untuk membuat pivot chart itu harus punya pivot table dulu. Karena apa? Karena pivot chart itu representasi grafis. Jadi dari pivot table ini nanti diilustrasikan dalam bentuk grafisnya. Atau grafisnya pivot table itu namanya pivot chart. Gitu aja, lebih mudahnya seperti itu. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan kegunaan dashboard dan slicer. Slicer adalah fasilitas dalam Microsoft Excel yang berfungsi untuk memfilter data secara interaktif pada tabel dan atau pivot table. Itu slicer. Sedangkan dashboard adalah representasi visual metrik kunci atau layar utama. Nah, metrik kunci itu layar utama yang memungkinkan seseorang dapat dengan cepat melihat dan menganalisis data di satu tempat. Nah, itulah biasanya dinamakan dengan dashboard. Biasanya apapun layar utama, misalkan masuk ke aplikasi tertentu atau software tertentu, layar pertama itu dinamakan dengan dashboard. Gitu ya. Kemudian nomor 5. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara slicer dan timeline. Slicer dan timeline persamaannya merupakan fasilitas Excel yang digunakan untuk menampilkan data secara interaktif. Itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya, slicer digunakan untuk menentukan bagian data atau grafik yang ingin ditampilkan. Jadi kalau kita mau mencari data secara langsung dan tertentu, tinggal cari aja, klik di bagian slicernya. Sedangkan kalau timelinenya itu digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kategori waktu. Ini yang tadi saya katakan sebagai kronologi waktu dengan menambahkan timeline. Seperti itu. Jadi timelinenya itu kecenderungannya adalah untuk menunjukkan rentang atau kronologi waktunya. Seperti itu. Oke, gitu. Saya rasa cukup pembahasannya. Ini tiga materi saya ulas langsung ya, matematika, fisika, dan informatika sampai tenggorokan saya benar-benar kering. Oke, gitu ya, saya rasa cukup. Semoga membantu dalam belajar. Kurang lebihnya silahkan dikoreksi. Misalkan Pak Jul ada kesalahan dalam proses pembahasan, silahkan bisa melakukan koreksi di kolom komentar ya. Pak Jul terbuka untuk semua kritik maupun saran demi kelangsungan konten dari Pak Jul yang lebih baik. Gitu, saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.